Ivar Jenner dan Rafael Struijk bakal segera jalani sumpah WNI. Dua calon pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk bakal segera menjalani sumpah sebagai WNI. Sebagai informasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Namun Piala Dunia U20 2023 rupanya batal digelar di Indonesia. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan apakah para pemain tersebut bakal melanjutkan proses naturalisasinya? Kabar baik pun kini didapatkan, Ivar Jenner dan Rafael Struijk dipastikan tetap melanjutkan proses naturalisasinya. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Hassani Abdul Ghani. Hassani Abdul Ghani merupakan sosok yang membantu proses naturalisasi para pemain di atas. Lebih lanjut, Hassani menyebut bila Ivar dan Rafael bakal menjalani sumpah sebagai WNI dalam waktu dekat. Saya apresiasi kepada Ketum Pak Iriawan dan Ketum yang baru Pak Erick Thohir. Di mana kedua tokoh yang saya hormati ini sangat mendukung program naturalisasi diaspora. Sebagai pihak yang memulai, saya tidak mau semua yang telah direncanakan gagal, oleh karena itu saya berinisiatif mengkontak kolega di Eropa. Memohon untuk membantu agar pekerjaan ini terselesaikan. Alhamdulillah ada berita bagus. Menurut kolega saya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan ke Jakarta untuk diambil sumpah setelah mereka berdua menyelesaikan kompetisi di Belanda yaitu di atas Tegel tanggal 19 Mei. Terima kasih kepada semua penggemar timnas, please stop untuk saling menunjuk dan menyalahkan, tulis Hassani Abdul Ghani, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, sejatinya ada satu nama lagi yang juga menjalani naturalisasi. Pemain tersebut yakni Justin Hubner. Hanya saja PSSI memilih untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner. Ini karena adanya permintaan dari pihak Justin Hubner yang tidak bisa kami penuhi, kata Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Nasib Sintayong bersama timnas Indonesia ditentukan pekan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga ungkap nasib masa depan Sintayong melatih timnas Indonesia. Sintayong ditunjuk PSSI menjadi juru taktik timnas Indonesia pada awal tahun 2020 silam. PSSI saat itu menyepakati kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan itu selama 4 tahun. Artinya, kontrak Sintayong akan habis pada akhir tahun 2023. Sayangnya menjelang ujung periode kontraknya, pelatih berusia 52 tahun itu belum mampu mempersembahkan satu pun gelar bersama timnas Indonesia. Torehan terbaik Indonesia di bawah asuhan Sintayong adalah runner-up Piala AFF 2020 dan medali perunggu SEA Games 2021. Hingga saat ini, PSSI juga belum mengumumkan perpanjangan masa bakti sang pelatih itu. Namun menurut Arya Sinulinga, keputusan nasib Sintayong akan ditentukan pekan ini sepulang Erick Thohir dari Jerman. Ketemu minggu ini saat sudah pulang, kata Arya Sinulinga. Usai masa depan Sintayong belum jelas, beberapa media asing mulai mengabarkan jika PSSI mengontak ex-pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Tak hanya itu, isu yang beredar juga mengatakan PSSI tertarik meminang Alexandre Polking yang saat ini masih menukangi timnas Thailand. Kedua pelatih itu memiliki prestasi yang cukup mentereng di kawasan Asia Tenggara. Baik Park Hang-seo ataupun Alexandre Polking sama-sama pernah mempersembahkan gelar Piala AFF untuk tim masing-masing. Sementara itu, ketika Arya Sinulinga juga belum memastikan apakah Sintayong akan melatih timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23, nanti itu, bayang-bayang tim badan tim nasional sudah terbentuk, sebut Arya, udah mulai kerja, udah mulai diberi tugas-tugas buat Pak Erick. Kita sekarang sedang merapikan untuk jadwal untuk FIFA Matchday, Timnas, dan lain-lain, tukasnya. Ketum KONI Pusat beri kabar baik untuk PSSI dan Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2023.
Ketua Umum KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat, Letjen TNI Purn, Marciano Norman, memberikan kabar baik untuk PSSI dan Timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh Marciano Norman setelah berkunjung ke salah satu venue SEA Games 2023 di Kamboja bersama jajaran KONI Pusat. Marciano Norman dan rombongan KONI Pusat mendatangi Stadion Olimpik yang terletak di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 17 April tahun 2023. Kala itu, Marciano Norman didampingi juga oleh dua anggota Komite Eksekutif PSSI yakni Vivin Cahyani serta Khairul Anwar. Turut mendampingi juga Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat, Maijen TNI, Purn, Andri Tardiwan Utama Surtarno dan Wakil Kepala Bidang Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Primaputra. Kunjungan mereka diawali dengan bertamu ke KBRI di Kamboja dan mendapatkan sambutan baik dari Lautinia, Kuasa Usaha Ad Interim, KUAI, Kolonel CPM Rizal, Atase Pertahanan Republik Indonesia, Teguh Prima Adi, Head of Consular, serta Jumara, Pembina Fungsi Politik. Selepas perjumpaan di KBRI, perwakilan KONI Pusat dan PSSI turut mengecek kesiapan Funway SEA Games 2023 dengan mendatangi Stadion Olimpik di Kamboja. Marciano Norman selaku Ketua Umum KONI Pusat itu memberikan penilaian terhadap Stadion Olimpik. Dalam penilaiannya, Marciano memandang Stadion Olimpik sudah pantas untuk dijadikan arena bertanding nanti di SEA Games 2023. Meskipun ia menyadari kalau Stadion Olimpik terbilang relatif kecil ketimbang yang ada di Indonesia. Stadion Olimpik di Phnom Penh ini sangat layak, kata Marciano Norman dalam keterangan yang diterima oleh bolasport.com, tanggal 17 April tahun 2023. Stadion Olimpik memang tidak terlalu besar seperti stadion-stadion di Indonesia, sambung figur berusia 58 tahun tersebut. Perlu diketahui, Stadion Olimpik rencananya akan dipakai juga untuk laga-laga pada cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2023. Alhasil, Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri bakal unjuk gigi di Stadion Olimpik. Dengan kelayakan yang dimiliki Stadion Olimpik tentu menjadi kabar baik untuk Timnas U22 Indonesia dan PSSI, Marciano Norman pun memiliki segudang harapan untuk Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Marciano berharap Timnas U22 Indonesia dapat meraih medali emas di turnamen olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Saya yakin PSSI akan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, tutur Marciano Norman.